Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fawa'adana maw'idatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qa'il, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilaina?" Faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habashiyya فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan. "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fayasara ikhtilafan katsira, fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan. Nabi bersabda SAW, artinya, kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan banyak. Nabi sudah ingatkan di sini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain. Tidak ikut pemahaman. Tidak ikut aliran yang lain. Tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian, kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kata Allah, kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan suatu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da shalah, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh.
Nggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita takwil, nggak boleh kita ingkari. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Nggak bisa kita main-main. Nggak bisa, nggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan. Nggak bisa. Nggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Nggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, nggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Nggak bisa, bid'ah harus jauhkan, karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Nggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Nggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak. Disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmus salaf? Fahmus salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir, yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umpamanya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya, atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat. Sholat dia buat sendiri. Ibadah yang lain, nggak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri, nggak boleh. Yang Nabi nggak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita, tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat, jangan membuat yang baru dalam agama ini.
Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah.